Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Ade Komaria, NPM 2016011024. Kelas Rek B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Handi Mulyaningsih sebagai dosen pengampu, ini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, dan postmodern. Teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik muncul pada abad ke-19, berkembang pesat di Eropa. Teori sosiologi klasik merupakan sebuah teori dasar dalam mempelajari sebuah mata kuliah kontemporer maupun yang sekarang ini. Pemikiran dari para tokoh teori sosiologi klasik. Berikut tokoh yang berperan dalam membangun teori sosiologi klasik antara lain yakni Auguste Comte, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Herbert Spencer. Dari tokoh-tokoh teori sosiologi klasik, pada pemikirannya banyak mempengaruhi dan bahkan menjadi dasar berpijak di kemudian nanti, yang akan dikembangkan oleh para tokoh lainnya yang kemudian dikategorikan dalam teori sosiologi kontemporer. Maka dari itu, dari keenam tokoh tersebut akan menghasilkan 3 paradigma besar. Di dalam kajian sosiologi klasik, ini paradigma positivistik, paradigma interpretif, dan paradigma konflik. Ketiga paradigma tersebut memiliki implikasi metodologi dan juga mengembangkan kajian teoristik modern dan kontemporer yang masih relevan digunakan sampai saat ini. Berikutnya, teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern merupakan mata kuliah lanjutan dari teori sosiologi klasik, di mana teori sosiologi modern muncul pada abad ke-20 tahun 1950-an sebagai reaksi atas terjadinya pertentangan dua ideologi yang berkembang pada yaitu ideologi kapitalis yang diusung di Amerika Serikat dan ideologi komunis yang diusung di Uni Soviet. Teori sosiologi modern dimulai dari tinjauan periode membentuk dan memperkembang sosiologi di masa-masa sebelumnya dan diakhir dengan kemunculan teori sosial postmodern. Latar belakang munculnya teori sosiologi modern ini, teori modern memiliki beberapa asumsi teoritis dan metodologis dan selanjutnya teori postmodern. Teori postmodern dirangkai dari sebuah konsep post dan modern. Post dinamakan sebagai era sesudah, sehingga postmodern mengandung makna setelah modernitas. Konsep ini tidak terbatas pada dimensi waktu post, namun meliputi dimensi sosial budaya. Postmodern merupakan produk kultural yang dipandang sangat berbeda dengan produk kultural modern. Hal yang disusun dari 3 bahan tulisan dipaparkan relasi postmodern dengan sosiologi, dilanjutkan dengan berbagai teori sosiologi yang tumbuh dan tergolong dalam sosiologi postmodern. Dan berikut tokoh-tokoh postmodern dan ciri-ciri pemikiran postmodern. Postmodern memiliki definisi yang pertama, tertuju pada keyakinan yang tersebar luas bahwa era modern telah berakhir dan manusia akan memasuki periode baru. Yang kedua, konsep postmodern berkaitan dengan dunia budaya yang dapat dikaitkan bahwa postmodern menggantikan periode modern. Yang ketiga yakni munculnya teori postmodern yang memiliki perbedaan dengan teori modern. Berikut perbedaan dan persamaan teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, dan postmodern. Teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik berkembang di Eropa, memiliki pemikiran tokoh dan teorinya yang masih membawa atau mengandung jejak agama-agama di dunia yang jelas memiliki unsur filsafat. Perkembangan teori-teorinya tidak terlepas dari kondisi atau tantangan sosial pada zamannya, seperti revolusi politik, revolusi industri, dan munculnya sosialisme, feminisme, urbanisasi, dan lain sebagainya. Memutuskan pandangannya pada analisa dan deskripsi para tokoh seperti tokoh Auguste Comte, Emil Durkheim, Max Weber, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern berkembang di Amerika, memiliki perkembangan pada teori-teori yang diawali oleh perkembangan keilmuan, memusatkan pandangan pada perpaduan dan perencanaan seperti the cloud version, dan lebih fokus pada aliran-aliran yang ada dalam sosiologi. Dan selanjutnya, teori postmodern. Postmodern lebih bersifat relativistik dan selanjutnya teori sosiologi postmodern. Postmodern lebih bersifat relativistik dan terbuka kemungkinan irasionalitas. Teori postmodern sebuah teori yang memiliki perbedaan dengan teori modern. Terakhir yakni memusatkan pandangan pada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh seperti Anthony Giddens, Michel Foucault, dan lainnya.
Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan dan persamaan antara ketiga teori tersebut. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.